Ini adalah modul belajar mandiri, yaitu untuk calon pegawai pemerintah dengan kerja tidak studi bahasa Inggris. Sekarang kita akan membahas tentang English for Communication. Nah, pada kali ini kompetensinya adalah kita harus mampu mengetahui tentang berbagai aspek kebahasaan dalam English for Communication. Menguasai English for Communication lisan dan tulisan, reseptif dan produktif alam segala aspek komunikatifnya, linguistik, wacana, sosial linguistik, dan strategis. Nah, indikator pencapaian kompetensi yaitu kita harus mampu menentukan fungsi sosial, menganalisis isi biografi, menyusun biografi teks, menganalisis sumber kebahasaan, dan conditional sentence. Nah, inilah materi pokoknya. Tapi untuk soal ini, saya akan membahas tentang biografi teks dan naratif teks. Sekarang kita ke soal ya. Nomor 1, yaitu, nah kita tidak asing lagi dengan teks ini ya, yaitu tentang Jenderal Sudirman. Nanti silahkan di searching ya, bagaimana teks daripada Jenderal Sudirman. Nah, teks ini berbentuk biografi teks. Nah, sekarang kita langsung ke soal aja dulu, supaya kita tahu ya, soalnya apa. Nanti sinonim saja yang diminta, padahal kita membaca sentence by sentence, jadi menghabiskan waktu. Sekarang kita akan belajar bersama ya. How can you learn from him? Ya, bagaimana kamu belajar atau belajar dari dia? How can you learn from him? Bagaimana kamu belajar dari Jenderal Sudirman? Nah, kita perhatikan bahwa biografi teks itu yaitu biografi terdiri dari dua kata, yaitu bios yang berarti hidup dan grafia yang bermakna tulisan. Teks biografi sendiri biasanya menggambarkan riwayat hidup seseorang secara nyata dan ditulis dari sudut pandang yang lain. Jadi seseorang menuliskan riwayat hidupnya, yaitu contoh Jenderal Sudirman. Nah, jadi di sini bahwa biografi itu adalah deskripsi mengenai kehidupan seseorang. Nah, di sini how can you learn from him? Apakah he was retired? Sedangkan dia pada umur yang masih muda, dia sudah menjadi jenderal dan dia sudah memimpin suatu perang kemiliteran. Yaitu apakah he was retired? Apakah dia pensiun? He was always sick. Apakah dia selalu sakit? Tidak ya. He was a brave man. Ya, dia adalah lelaki pemberani. He was lazy. No, dia tidak mungkin bisa seorang jenderal dengan umur yang masih muda dan mau dia berperang kalau dia malas. Jadi, jawaban yang paling benar adalah he was a brave man. Baik, kita lanjut ya. What can we inform from the text? Apa yang bisa kita simpulkan ya dari teks di atas, yaitu tentang teks Jenderal Sudirman. Sudirman was shot and died in the military war. Ya, tidak, bahwa Jenderal Sudirman itu bukan meninggal ditembak dan meninggal pada saat perang kemiliteran. Nah, di sini ya bisa nanti dibaca kembali. Nah, di sini kalau dia B, his uncle's name was also Sudirman. Apakah ini kesimpulan daripada teks tersebut? Tidak. Kalau dia C, January is the month of Maulid. No, tidak ada disinggung di sana ya. Sudirman died when he was relatively young. Ya, bahwa Sudirman itu meninggal ketika dia relatif muda. Iya, kita akan perhatikan di sini ya. When the Dutch began withdrawing in July 1949, Sudirman was recalled to Yogyakarta and forbidden to fight further. In late 1949, Sudirman's tuberculosis returned, and he retired to Magelang, where he died slightly more than a month after the Dutch recognized Indonesian independence.
He is buried in Semaki Heroes Cemetery in Yogyakarta. Ya, jadi kalau dia Sudirman died when he was relatively young, yes. Kalau dia his uncle's name was also Sudirman, tidak ada yang bisa kita simpulkan dari kalimat ini ke paragraf tersebut. Jadi jawabannya adalah Sudirman died when he was relatively young. Bahwa Sudirman itu meninggal tergolong relatif muda. Oke, sekarang kita ke naratif. Ini adalah contoh daripada teks naratif. Nah, naratif teks itu ada dia long text, ada juga dia short text. Nah, di sini kita lihat dia tidak terlalu panjang dan tidak juga terlalu pendek. Nah, sekarang kita perhatikan naratif teks itu adalah suatu jenis teks yang bercerita mengenai rangkaian peristiwa secara kronologis serta saling terhubung. Sifat naratif teks adalah imajinatif atau berupa cerita fiktif atau karangan yang memiliki tujuan untuk menghibur pembaca. So, the purpose of the narrative text is to entertain the reader, untuk menghibur pembaca saja. Nah, di sini adalah contoh daripada The Bear and the Two Friends, yaitu beruang dan dua sahabat. Nah, di sini diceritakan bahwa mereka bersahabat, mereka pergi ke hutan. Ya, nanti silahkan dibaca. Nah, langsung kita ke soal ya. He advised me not to be believe a false friend. The word false is closest in meaning to. Nah, kata yang hampir sama atau memiliki makna yang sama dengan false adalah kalau kita biasanya untuk suatu tugas-tugas anak-anak biasanya true and false, benar dan salah. Ya, tapi kalau di dalam teks ini dia adalah contoh, bukan teman baik. Ya, dia adalah palsu. Jadi jawabannya yang mana ya? Kalau bad, buruk, incorrect, tidak benar, fake, ya, palsu atau menipu. Unsuitable, tidak cocok. Jadi yang paling sesuai dengan false adalah menipu. Jadi inilah jawabannya. Jadi kita nggak usah dulu membaca semua ya. Yang penting ada vocabulary kita. Ya, ini adalah The Spanish Armada, ya, yaitu armada Spanyol. Nah, ini adalah contoh daripada biografi teks. Nah, biografi teks itu ya memiliki struktur teks, ya, dia memiliki struktur teks yaitu orientation atau pengenalan tentang teks tersebut. Kemudian ada dia events, the at first, nah itu, oke. Kemudian reorientation atau kesimpulan atau closing daripada teks tersebut. Nah, dan biasanya biografi sentence dimulai dengan contoh ini, in May 1589. 88. Nah, ini in January 1995. Oke, ini adalah ciri khas daripada biografi. Atau di awal kalimat adalah nama yang diceritakan dalam tokoh teks tersebut. Dan biasanya di dalam teks tersebut fokus dengan orang yang diceritakan dalam teks tersebut. Nah, di sini dikatakan what is the social function of the text? Ya, apakah fungsi sosial daripada teks biografi? Kita lihat social function of biography text. Yang pertama yaitu to know a person's story about his or her life outside of any accomplishment this person may be known for, atau untuk mengetahui kisah seseorang tentang kehidupannya di luar pencapaian apapun orang ini mungkin dikenal. Yang kedua, to give much information easily and educate the readers, atau untuk memberikan banyak informasi dengan mudah dan mendidik para pembaca. Jadi contoh tadi Jenderal Sudirman, kita tahu bahwa beliau adalah salah satu pahlawan Indonesia. Nah, contoh yang lain nanti Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan pendidikan. Nah, ini adalah The Spanish Armada. Nah,
di sini what is the social function of the text? Ingat tadi social function daripada of biography text. Kalau dia to describe the history of Spanish invasion, yaitu sejarah daripada penyerbuan Spanyol, tidak. To amuse, ya, to amuse the readers about the history of Spanish invasion, yaitu untuk menghibur pembaca, ya. To amuse itu biasanya tujuan daripada teks naratif. Kalau dia C, to tell the readers the history of Spanish invasion, yaitu menceritakan kepada si pembaca sejarah daripada penyerbuan Spanyol. Kemudian kalau dia D, to explain about the history of Spanish invasion. Tidak, jadi yang paling tepat adalah C, karena ini adalah memberikan pengetahuan kepada si readers. So, to tell the readers the history of Spanish invasion. Invasion itu penyerbuan ya. Oke, sekarang kita ke soal berikutnya, masih tentang Spanish invasion ya. In May 1588, Spain was the most powerful country in the world. Ya, the word powerful is closed in meaning to. Ya, powerful ini ya memiliki makna apa? Apakah A, affecting, yaitu mengharukan, big, besar, impressing, mengesankan, influential, yaitu berpengaruh. Jadi yang hampir paling dekat dengan powerful yang mana? Yaitu adalah impressing, yaitu mengesankan. Oke, sekarang kita ke teks berikutnya atau soal berikutnya, yaitu masih tentang biografi teks. Nah, ini adalah tentang Ki Hajar Dewantara. Ya, ingat bahwa tadi dikatakan biografi itu berisikan kisah hidup seseorang yang terkenal seperti pahlawan, politisi, aktor, atlet, dan lain sebagainya. Nah, di sini diceritakan tentang Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini pertanyaannya, langsung aja kita ke pertanyaan ya, biar fokus apa yang akan kita cari. What is the main idea of the third paragraph? Apakah pikiran utama daripada paragraf yang ketiga? Oke ya, kita lihat di awal paragraf. The first Taman Siswa School were established in Java in July 1922. Oke, kita fokus di situ. Nah, udah. Sekarang kita lihat di pilihannya A, the development of Taman Siswa. Apakah di sana sudah mengembangkan? Belum ya? Oke, sedangkan dia B, the establishment of Taman Siswa, yaitu pembentukan Taman Siswa, yaitu pada tahun 1922. Kalau dia C, the abangan of Taman Siswa. No, the reason of establishing Taman Siswa. Apakah alasan daripada pembentukan Taman Siswa? Tidak, kita fokus di sini ya, di the first sentence. Jadi jawabannya adalah the establishment of Taman Siswa, yaitu pembentukan Taman Siswa. Inilah biografi daripada Ki Hajar Dewantara. Oke, sekarang masih teks tentang biografi teks, that is about Luis Lionel Andres Messi, apa yang kita sering dengar yaitu Messi. Nah, ini adalah kisah hidup daripada atlet, yaitu pesepak bola, yaitu Lionel Messi. Nah, kita fokus dengan soal ya. According to the text, Messi's parents moved to Barcelona. Nah, berdasarkan teks ini, orang tua daripada Messi itu pindah ke Barcelona karena apa? Ya, kita lihat di sini, because they had anything in Argentina. Oke, kita lihat move, ya, move. Kita lihat ada nggak kata kunci dari Messi parents move to Barcelona. Nah, di sini kita lihat ini adalah kata kuncinya move to Barcelona. Alasannya kenapa? Ya kita baca dari sebelumnya ya. Lionel Messi started playing football at a very early age in his hometowns. Nearest old boys. From the age of 11, he suffered from a hormone deficiency, and as Lionel's parents were unable to pay for the treatment in Argentina, they decided to move to Barcelona, Spain.
berarti dia karena sakit, ya. Karena sakit, jadi di tempatnya di Argentina itu dia tidak mampu lagi membayar, unable to pay for the treatment in Argentina. Mereka tidak mampu lagi membayar pengobatan di Argentina. Kira-kira yang mana ya jawabannya? Yaitu karena mereka pindah, kenapa? Because they had anything in Argentina. Apakah mereka memiliki segala sesuatu di Argentina? No, ya. Sini garis bawahi ya. Because Messi wanted to move. Apakah hanya karena Messi-nya saja dia pindah? Apakah C, to make Messi be treated, yaitu untuk pengobatan Messi. D, to deliver Messi in a good football club. Belum ke sini ya. Jadi jawaban yang paling benar adalah C, to make Messi be treated. Inilah jawaban yang paling benar. Oke, kita lanjut masih dalam soal The Spanish Armada, ya. Kita pertanyaan ya, paus ingat pertanyaan. What is the main idea of the last paragraph? Apakah pikiran utama daripada paragraf yang terakhir? Oke, kita lihat. Apakah the English and Spanish made an agreement? Ya, apakah the English could defeat the Spanish? Yaitu bahwa defeat itu mengalahkan, ya. Berarti kita lihat ya, kita lihat dari di sini the Spanish made agreement. Apakah ada di sana agreement? No, persetujuan, ya, tidak ada. English could defeat the Spanish, ya. Apakah ada di sana bahwa Inggris mengalahkan Spanyol? Oke, kita lihat defeat. Oke, ada di sana ya. Kata kuncinya kita ambil ya, karena it's impossible all of the words we know the vocabulary all of in the text. The English troops were sunk. Tidak, the Spanish could defeat the English. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yaitu the English could defeat the Spanish, ya. Oke, kita lihat ya, karena jawaban itu pasti ada di dalam teks. Oke, kita lanjut dengan The Bear and Two Friends, yaitu masih tentang dua sahabat dan beruang, ya. Begini ya posisi daripada soalnya itu di dalam modul kita pada saat pembelajaran ASN P3K di Guru Belajar. Jadi loncat-loncat enggak satu baris, dia soal tentang The Bear and the Two Friends semua. Nah, sekarang kita fokus dengan soal ya. Dengan soal yaitu where can you find the orientation of the story? Oke, di mana kita temukan orientation story? Where? Ya, bahwa orientation itu merupakan paragraf awal yang berisi mengenai perkenalan tokoh yang terlibat dalam suatu kejadian dalam cerita. Selain itu, orientation berisi tempat kejadian serta waktu cerita. Ingat, generic structure of the narrative text yaitu orientation, yaitu introduction. Ya. Dan kedua, complication. Yang ketiga, resolution. Yang keempat adalah reorientation. Ya. Jadi, di sini, where can you find the orientation of the story? Jelas ya, yaitu in paragraph 1. Jadi jawabannya adalah B, in paragraph 1. Oke, thank you so much for attention. Semoga apa yang kita cita-citakan tercapai. Semangat guru belajar, tetap kita belajar supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Mari kita diskusikan apabila ada jawaban yang tidak sesuai. Mohon maaf apabila penyampaian saya tidak sempurna. Bye-bye, sampai jumpa.